Cek, cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahadianto dengan NIM I1B1200022. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan asal-usul bahasa Austronesia, kemudian cabang-cabang bahasa Austronesia, kemudian ada rumpun bahasa Austronesia yang ada di Nusantara. Oke, baik. Yang pertama adalah dari segi sejarah. Eh, para ilmuwan telah menyimpulkan tiga asal-usul bahasa Austronesia. Yang pertama ada Austronesia itu berasal dari Pulau Taiwan. Kemudian yang kedua ada Austronesia berasal dari kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga ada Austronesia berasal dari kawasan Melanesia. Em, Banyak sekali teori-teori sebenarnya yang membahas terkait dengan asal-usul bahasa Austronesia. Namun, pada saat ini yang paling terpercaya adalah dari teori Bellwood yang berisikan Austronesia itu berasal dari Taiwan dan pantai Cina bagian selatan untuk saat ini. Dan para ahli juga telah menyelidiki terkait dengan asal-usul bahasa Austronesia berdasarkan bukti arkeologi dan genetika. Pada saat ini genetika Austronesia itu berasal dari benua Asia. Di dalam penelitian linguistik sendiri juga telah dijelaskan bahwa bahasa Austronesia pada awalnya bertempatkan di Taiwan, berdasarkan dari teori Bellwood. Oke, baik. Kemudian adalah cabang-cabang dari bahasa Austronesia. Cabang Austronesia sendiri itu terbagi menjadi dua cabang, yaitu cabang barat dan cabang timur. Yang pertama adalah cabang timur, di mana terdapat ada tiga. Yang pertama adalah bahasa Polinesia, ada bahasa Mori, Hawaii, dan Tahiti. Kemudian dari bahasa Melanesia, yaitu ada New Caledonia, Hybrid, Fiji, Solomon, dan Santa Cruz. Kemudian ada bahasa Mikronesia yang berisikan ada Kepulauan Gilbert, Kepulauan Marshall, dan Kepulauan Carolina. Dan kemudian ada cabang barat, di mana cabang barat ini lebih banyak karena mendominasi daerah-daerah Asia. Yang pertama ada kelompok bahasa Formosa, bahasa Taforlang, dan bahasa Singkang. Kemudian ada bahasa Filipina, yaitu ada Tagalog, Bisanya, dan Sangir Talaud. Kemudian ada Sumatera, yaitu bahasa Aceh, Batak, Melayu, Minangkabau, dan Nias. Kemudian ada Dayak, yaitu ada bahasa Ngaju, dan Kayang Busang. Kemudian ada Bali Sasak, yaitu bahasa Bali, Sasak, dan Sumbawa. Kemudian ada Jawa, yaitu bahasa Madura, Sunda, dan bahasa Jawa itu sendiri. Kemudian ada Sulawesi, bahasa Bugis, Makassar, Toraja, Gorontalo, dan bahasa Buton. Dan ada Minahasa, yaitu bahasa Tombulu, Tonsea, dan Tondano. Kemudian ada Madagaskar, yaitu bahasa Malaysia. Dan ada Indochina, yaitu Selatan atau bahasa Chem. Indochina Selatan maksudnya ada bahasa Chem. Dan itu tadi ada beberapa bahasa Nusantara yang termasuk di dalamnya, yaitu ada daerah Sumatera, Dayak, Bali Sasak, Jawa, Sulawesi, Minahasa. Itu adalah di Nusantara. Dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari bahasa Melayu. Hal tersebut terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada waktu itu namanya bukan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia memang sudah ada dan sudah terbentuk, tetapi belum secara sempurna jauh dari sebelum Indonesia merdeka. Pada waktu itu namanya adalah bahasa Melayu. Melayu yang dikenal adalah bukan Melayu pada saat ini ya, yang kita ketahui saat ini ya. Melayu yang dimaksud adalah Melayu pasar, di mana bahasa ini digunakan untuk berdagang dari berbagai daerah dan negara. Melayu ini dikenal dengan bahasa Melayu ini dikenal dengan lingual franca kalau nggak salah. Oke, itu adalah presentasi dari saya.
Mungkin masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.